Sugeng menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yeka, sebetulnya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dari pemerintah ya terkait dengan kalau kita lihat memang kita ini oversupply ya Pak ya untuk ayam hidup begitu, dan ini juga mungkin berdampak kepada bagaimana harga ayam hidup di pasaran. Saat ini Pak, sebetulnya untuk harga ayam hidup seperti apa Pak? Apakah masih berada di bawah HPP untuk harganya, dan sebetulnya dari peternak sendiri Pak menanggapi hal ini seperti apa Pak Sugeng? Ya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi seperti yang juga Pak Yeka tadi betul, dan posisi harga sampai dengan kemarin itu Rp13.000 per kilogram. Itu harga di tingkat peternak atau di kandang-kandang para peternak. Sementara modal kita itu sekitar 17.500, artinya ada kerugian kira-kira 4.500. Di satu sisi kita mengandalkan aturan dari Perbadan yang tadi Pak Yika ungkap tadi bahwa minimal harga panduannya itu di posisi 23.000. Nah, jangankan dengan harga panduan dari pemerintah, biaya pokok produksi pun belum sampai. Ini yang menjadi problem, sehingga efek yang paling besar dirasakan kerugian ini adalah para pelaku yang kecil. Mbak Sinta, pelaku di industri ini ada, khususnya budidaya ayam broiler ini, ada yang kecil, sedang, dan menengah. Kecil, sedang, menengah, dan besar. Yang terdampak adalah yang paling kecil. Nah, ini saya kira benar yang diungkap Pak Yeka tadi, bahwa kejadian ini berlangsung dari tahun ke tahun. Menurut hemat saya, ini karena tata kelola di industri ini tidak dijalankan dengan baik. Aturan-aturannya sudah ada, tinggal di tingkat implementasinya yang belum terlaksana. Misalnya Permentan yang mengatur 60%, 60.000 per minggu atau per pekan bagi para pelaku harus menyediakan RPHU. Nah, sementara yang terjadi, semua pelaku itu memasarkan produknya dalam bentuk ayam hidup, sehingga terjadi penumpuan stok itu di kandang. Seperti di gambar ini, jadi mau yang besar, mau yang sedang, mau yang kecil, ini memasarkan produknya berupa ayam hidup, sehingga ini menimbulkan masalah. Betul, memang preferensi konsumen itu ayam segar, belum frozen. Nah, ini saya kira yang harus diurai, karena di Permentan 10/2025 itu mensyaratkan bagi para pelaku yang mempunyai 60.000 ekor per minggu harus mempunyai rumah potong ayam. Seandainya itu dijalankan, maka tekanan di pasar becek akan berkurang, sehingga kemampuan yang kecil untuk memasarkan ke pasar-pasar tradisional, pasar becek, tidak terhalang. Sehingga kelebihan pasok yang kurang lebih saat ini sekitar 13 sampai dengan 15% itu bisa tidak berdampak, karena memang pasarnya berbeda. Tetapi yang terjadi hari ini kelebihan tidak lebih dari 15%, tapi efeknya luar biasa. Nah, sarannya kemudian pemerintah memang harus segera mengimplementasikan itu. Seperti saran dari Pak YK tadi, harus ada pengawasan, kemudian juga harus ada tindakan yang sifatnya itu polisional, sehingga ada efek jera. Ini yang mesti dikerjakan oleh pemerintah. Kemudian apa yang kami kerjakan sampai dengan saat ini, kita kan berkoordinasi dengan para pelaku yang lain. Bagaimana mengalirkan stok ayam yang ada di kandang ini sehingga tekanan oversupply itu bisa dikurangi, sehingga harga bisa untuk awal ini mendekati ke biaya pokok produksi peternak dan selanjutnya menuju ke harga acuan. Itu harapannya. Setidaknya 14 hari sampai dengan saat ini kan harga berputar antara 10.000 sampai dengan 13.000. Lah mulai kemarin sudah mulai tuh 13.000 sampai dengan 15.000. Nah, kejadian-kejadian ini mestinya tidak boleh terjadi lagi. Dengan cara itu tadi, kita mengimplementasikan apa yang sudah menjadi aturan main di industri ini.
yang sementara ini seperti sinyalemen Pak YK tadi masih lemah di bidang itu. Karena memang pelaku-pelaku itu kan unsur bandelnya itu kan ada. Jadi yang bandel-bandel inilah yang mesti mendapat tindakan polisional. Begitu Pak.